Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo dulur, ya apa kabare rek? Piye kabare cah? Derema kabare treta. Muga pada apik kabeh ya. Sahabat Irari, selamat datang dalam Irari Talk 2026, di mana hari ini kita telah sampai pada grup 5. Dan hari ini merupakan Irari Talk yang perlu kita ketahui bersama bahwa Irari Talk ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026. Dan harapannya melalui Irari Talk ini kita dapat melihat bagaimana potensi dari bicara publik, pengetahuan umum, dan juga secara personal dari seluruh finalis Raka-Raki Jawa Timur. Oleh karena itu, izinkan saya menyapa dari kelima kabupaten kota di Jawa Timur yang tergabung dari grup 5. Yang pertama dari Kota Batu, Kota Blitar, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Tuban. Halo dulur, isu-isu tuku soto, tukune dek Kang Pitu. Kenal lo, jenengku Raka Yovito, Raka perwakilan Kota Batu. Matur nuwun. Halo dulur, ya apa kabare? Sedoyo saeng nggih. Salam kenal, saya Mevia Roladion Raki dari Kota Batu. Matur nuwun. Halo Cah, melaku-melaku ning Monumen Peta golek pacar, kenalno aku Raka Satria perwakilan saka Kota Blitar. Terima kasih. Halo Cah, ning alun-alun numpak biang lalah. Mulihe, ojo lali numpak dokar. Kenal lo Cah, aku Raki Syarla, Raki perwakilan saka Kota Blitar. Matur nuwun. Halo dulur, perkenalkan nama saya Raka Eka, perwakilan dari Bumi Delta Sidoarjo. Terima kasih. Selamat siang Raka-Raki semuanya. Selamat siang Raki Rahel, terima kasih atas sapaan hangatnya. Perkenalkan nama saya Raki Syifa dari Bumi Jengkolo, Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Hi everyone, glad to see you all in good atmosphere today. Perkenalkan, saya Raka Zen, Raka perwakilan Kabupaten Tuban. Tuban kondang bumi wali, budayane api ngresep ning ati. Matur nuwun sampun mirangaken, salam lestari pariwisata negeri. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Mlaku-mlaku nang abirama, ojo lali tumbasi wahalan. Kenalno aku Raki Irma, saka Kabupaten Tuban. Matur nuwun semuanya, salam kenal. Apa yang kamu banggakan dari dirimu yang sampai saat ini orang lain tidak mengetahuinya? Setiap manusia ataupun pribadi dalam diri kita memiliki kebanggaannya terhadap segala sesuatu yang memiliki ciri atau identitasnya masing-masing. Salah satu kebanggaan dalam diri saya yang kiranya masih belum banyak orang yang mengetahui adalah saya bangga karena saya mampu bangkit dari segala kegagalan. Saya, sebagai mahasiswa pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan daerah, meyakini bahwa pembelajaran bukan hanya dari dalam kelas mata, tetapi bagaimana cara kita melibatkan diri dalam masyarakat. Dan kegagalan tersebut sejatinya tidak sepatutnya membuat kita berhenti atau menyudahi semangat kita. Karena kegagalan adalah suatu proses dari kehidupan. Maka dari itu, dengan kita selalu bertumbuh dan berkembang, kita harus mampu memantik semangat dalam diri kita agar nanti. Apakah menurut Anda legal di zaman yang serba kompetitif ini menggunakan kelemahan orang lain sebagai alat untuk mempercepat lompatan Anda dalam mencapai tujuan Anda? Jelaskan. Baik, terima kasih. Menurut saya, hal ini tidak patut untuk dilegalkan. Karena bagi saya pribadi, kemampuan kita dapat terpancar dengan sendirinya, asalkan kita mau berusaha dan kita memiliki tujuannya. Bukan berarti kita harus memberikan batu loncatan untuk orang lain dan dari orang lain. Maka dari itu, saya percaya dengan nilai-nilai yang ada dalam diri saya bisa berhasil dan saya bisa menuju ke impian saya, Raki. Terima kasih. Bagaimana Anda tetap menjadi rendah hati
ketika berada di puncak kesuksesan? Baik, terima kasih. Cara saya menjadi rendah hati ketika saya mencapai kesuksesan yaitu dengan cara menerapkan ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Karena saya percaya kesuksesan itu tidaklah dibangun dengan sendirinya, akan tetapi pasti ada bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, saya di sini akan menerapkan ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk, untuk menjaga kerendahan hati saya. Terima kasih. Jika kemampuan bukan batasan, apa profesi yang ingin kamu jalani dan mengapa? Jika profesi yang akan saya jalani adalah ketika saya bisa memberi dampak untuk orang lain, seperti halnya menjadi relawan ataupun menjadi guru di pelosok-pelosok Indonesia. Karena pada dasarnya, jika kita memiliki kemampuan dan kita bisa memberikan dampak ke orang lain, itu akan sangat berharga untuk kita ke depannya. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Karena bagi saya, di dalam hidup ini bukan hanya tentang apa yang tampak, namun apa yang memberi dampak. Terima kasih. Bagaimana Anda membedakan antara ketekunan yang cerdas dengan keras kepala yang buta arah dalam mengejar sesuatu yang secara realistis sudah tidak lagi membawa dampak yang positif? Tentunya ketika kita memiliki impian untuk dapat menggapainya, maka kita akan terus bekerja keras dan berusaha. Dan bagaimana diri kita agar tidak keras kepala adalah tetap rendah hati, tetap menjaga sikap yang positif, serta memikirkan realistis. Jangan sampai menjadikan apa inginan kita ataupun impian kita sebagai bentuk kerja keras ataupun tidak menghargai orang lain atau bahkan berdampak negatif bagi sekitar kita. Karena saya yakin dan saya percaya setiap apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita impikan, selagi itu baik, maka akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita maupun di lingkungan kita. Terima kasih, Raki. Bagaimana Anda membedakan antara kepercayaan diri yang sehat dengan kesombongan atau rasa superior di atas orang lain? Hal yang dapat membedakan kita dengan rasa kepercayaan diri dan dengan orang yang di atas superior adalah bagaimana cara kita bisa melihat diri sendiri terlebih dahulu, yang mana hal tersebut saya refleksikan dalam kutipan yang selalu saya ingat, yaitu SPA. S pertama adalah self-reflection, yang mana itu merefleksikan diri terlebih dahulu, kemudian P yaitu plan atau merencanakan sebuah perencanaan, kemudian adalah A yaitu action atau aksi nyata, yang mana nantinya aksi nyata ini harus memiliki dampak. Because I strongly believe that every human always have responsibility to always give an impact to our society. Terima kasih, Raki. Menurut Anda, bermakna adalah sesuatu yang dicari di luar sana atau sesuatu yang harus kita ciptakan dari dalam diri? Jelaskan. Baik, terima kasih Raki atas pertanyaannya. Menurut saya bermakna adalah datang dari kita sendiri. Bermakna itu tidak dicari dari luar, tetapi sesuatu yang kita ciptakan dari dalam diri melalui cara kita memandang dan merespon kehidupan. Pengalaman mungkin datang dari luar, namun kitalah yang menentukan nilai di baliknya. Bagi saya, hidup yang bermakna dimulai ketika mampu mengenali nilai diri, lalu menerjemahkan menjadi tindakan yang berdampak bagi orang lain. Karena pada akhirnya, makna bukan sekedar ditemukan, tetapi dibangun dan dibagikan. Baik, seperti itu lagi. Terima kasih. Kapan Anda terakhir kali keluar dari zona nyaman? Apa yang Anda pelajari dari momen tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, kapan saya pertama kali keluar dari zona nyaman adalah ketika saya memutuskan untuk mengikuti pemilihan duta wisata di Kabupaten Tuban. Saya percaya ketika saya beranjak dari zona nyaman, maka akan banyak sekali makna yang akan saya temukan di dalamnya. Sebagai seseorang yang berani untuk mengambil keputusan, saya menanamkan pada diri saya bahwa jika saya mengambil langkah sekarang, maka akan banyak sekali makna yang akan saya dapat dan saya akan ditemani oleh bintang-bintang lainnya yang siap untuk menyinari hidup saya.
Melalui Duta Wisata di Kabupaten Tuban, saya banyak sekali belajar bahwa ketika kita tulus untuk melakukan suatu hal, percayalah akan banyak sekali orang-orang yang siap mendukung dan akan banyak sekali makna yang akan kita dapatkan. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi kedua, yaitu dari wawasan umum. Untuk mengetahui bagaimana wawasan umum dari Raka Raki Jawa Timur 2026, yaitu dari grup 5. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk memperkecil jurang kesenjangan sosial di sekitar? Kesenjangan sosial adalah salah satu permasalahan yang perlu mendapat atensi kita bersama. Dalam hal ini, salah satu yang dapat kita lakukan sebagai Ikatan Raka Raki Jawa Timur adalah terjun langsung ke masyarakat. Bukan sekadar sebagai perwakilan semata, tetapi inovator dan pemberi solusi dari permasalahan yang ada. Rekan-rekan pasti mengetahui terkait dengan Nawa Bakti Satya, yaitu Jatim Sejahtera. Dan tema pemilihan Raka Raki tahun ini adalah Leading Sustainable Future, yang memosisikan kita tidak lagi sebagai agen perubahan, tetapi pemimpin dari perubahan itu sendiri. Maka, mari kita bersinergi bersama, berinovasi bersama, menggandeng seluruh masyarakat untuk mewujudkan Jawa Timur jaya luar biasa. Terima kasih. Di tengah maraknya digitalisasi ekonomi, pedagang pasar lokal cenderung tergerus dengan raksasa e-commerce. Inovasi apa yang akan Anda tawarkan untuk menyelamatkan pedagang di pasar lokal agar mereka tidak kehilangan mata pencarian? Baik, terima kasih Raki. Saya melakukan program berdampak Temu, Tempe Edukasi Maju dan Unggul. Di sini, saya mendapati banyak sekali permasalahan dari para ibu-ibu desa Beji yang belum menggunakan e-commerce. Maka dari itu, kita sebagai motor penggerak, kita juga harus wajib membantu mereka untuk dapat melakukan injeksi digital. Karena kita tahu, jika kita tidak mengikuti digitalisasi, kita juga akan tertinggal Raka-Raki. Maka dari itu, saya Raki Mevi, saya siap untuk bersinergi bersama Ikatan Raka-Raki Jawa Timur. Matur nuwun. Ketika generasi muda dicap sebagai generasi stroberi, bagaimana Anda mematahkan stigma tersebut? Ketika generasi muda dicap sebagai generasi stroberi, saya maka akan mengajak seluruh generasi muda untuk membuktikan bahwa generasi muda saat ini memiliki potensi dan juga kualitas yang dapat berdampak berguna bagi Jawa Timur. Oleh sebab itu, di sini saya akan bekerja sama, berkolaborasi bersama seluruh generasi muda untuk menciptakan inovasi-inovasi dan juga kegiatan yang dapat berdampak dan menghasilkan perubahan bagi Jawa Timur. Sekian dari saya, terima kasih. Diskriminasi seringkali lahir dari adanya ketidaktahuan. Sebagai generasi muda, kegiatan sosial apa yang bisa Anda gagas untuk mempertemukan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas agar bisa saling memahami? Baik, terima kasih Raki. Sebagai generasi muda, pastinya kita akan melakukan kolaborasi agar nantinya seluruh generasi muda memiliki wadah untuk terus berkembang bersama dan juga bersinergi bersama. Dan pastinya kita akan terus berkembang ketika kita bisa melakukan kolaborasi, melakukan inovasi sesama generasi muda. Karena pastinya di sini ketika kita bisa berdampak bersama akan membangkitkan Jawa Timur lebih bangkit. Terima kasih. Bagaimana kita bisa memberantas kemiskinan ekstrim di sekitar kita? Terima kasih Raki atas pertanyaannya. Tentunya bagaimana diri kita bisa memberantas kemiskinan ekstrim adalah saat ini yang kita memiliki privilege menjadi seorang duta wisata Raka Raki Jawa Timur, yang tentunya kita memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan dan juga mengembangkan pariwisata. Salah satu kampung wisata ataupun advokasi yang saat ini saya jalani adalah Kampung Putih Terung, di mana saya mengangkat dan juga mengkonsep dan juga menjadikan paket wisata untuk desa wisata Kampung Putih Terung. Selain itu juga saya memanfaatkan media sosial sebagai ajang promosi serta menggait wisatawan untuk hadir. Tentunya dengan program kerja yang saat ini saya jalani,
saya ingin sekali menjadikan ini untuk ekonomi baru di desa wisata saya. Tentunya dengan kolaborasi dan juga komitmen bagi masyarakat sekitar dan juga kami sebagai seorang duta wisata untuk terus mewujudkan dan berkolaborasi serta menjadikan desa wisata tersebut lebih baik lagi. Terima kasih, Raki. Bagaimana Anda menggunakan privilege yang Anda miliki untuk membantu orang di sekitar? Baik, saya akan menggunakan privilege saya sebagai mahasiswi kedokteran, yang mana saya sudah memiliki ilmu untuk dapat bisa menyalurkan ilmu saya untuk edukasi, khususnya kesehatan. Dan hal tersebut saya atasi dengan satu kata yang saya idekan, yaitu CCE. The first C is communication, that means communicate with all people who get involved with the problem. And the second C is collaboration with stakeholder. And the most important is E, that means education. Because I strongly believe with CCE, the problem will be overcome. Thank you so much, Raki. Sebutkan dan jelaskan satu tradisi atau budaya dari daerah lain, bukan dari daerah Anda sendiri, yang paling Anda kagumi nilai toleransinya. Raka dari Kabupaten Tuban, boleh di on mic dulu. Baik, mohon maaf Raki. Terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu tradisi yang saya kagumi adalah tradisi ngenjot dari Bali, yaitu kebiasaan masyarakat yang saling berbagi makanan kepada tetangga, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Pada momentum hari besar keagamaan, bagi saya, ngenjot mengajarkan bahwa toleransi bukan hanya sekedar menerima perbedaan, tetapi hadir melalui tindakan sederhana yang mampu mendekatkan sesama. Nilai inilah yang relevan untuk terus kita kuatkan di Jawa Timur dengan keberagamannya. Karena pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya dibangun dari destinasi yang indah, tetapi dari masyarakat yang inklusif, harmonis, dan mampu membantu siapapun dan merasa diterima. Terima kasih lagi. Menurut Anda, tanggung jawab besar apa yang Anda miliki sebagai seorang duta wisata dan perwakilan generasi muda saat ini? Baik, terima kasih. Menurut saya, tanggung jawab besar yang diberikan kepada saya sebagai seorang duta wisata adalah bagaimana cara kita untuk berkomitmen, bukan hanya ketika menjabat sebagai duta wisata, tetapi selama kita menjadi seseorang pemuda-pemudi di suatu daerah. Saya percaya ketika kita sebagai duta wisata, bukan berarti kita hanya memprioritaskan tentang pariwisata di suatu daerah saja, tetapi melainkan dari ekonomi kreatif, budaya, dan juga hal-hal lainnya dalam suatu kabupaten atau kota. Saya percaya ketika kita melaksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh percaya diri, yakinlah hal-hal baik akan selalu menghampiri kita sebagai seorang duta wisata representasi dari kabupaten atau kota, bahkan Jawa Timur. Terima kasih. Dan sahabat Irari yang ada di rumah dimanapun Anda berada, jangan lupa terus berikan dukungan positif sebanyak-banyaknya melalui komen, melalui kanal YouTube Irari atau Raka-Raki Jawa Timur, dan jangan lupa share video ini, like, dan yang terakhir jangan lupa subscribe kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur. Sekian, saya Rahel Kuriola pamit undur diri. Tuku jamu neng Kertosono. Menawi moten klinta-klintu kula nyuwun pangapura. Terima kasih dan sampai jumpa.